Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah, alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, Ketua Pemuda, Forum Pembela Islam, Kokam, Pemuda Pancasila, hadirin hadirat, pihak TNI Polri, yang besar tak tinggal, kecil tak sebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah bolak-balik mengatakan bahwa kalau ada acara pembangunan peletakan batu pertama masjid, tolong saya jangan diikut sertakan. Karena beberapa masjid yang saya letakkan batu pertama sampai sekarang nggak selesai-selesai. Tapi alhamdulillah tadi diminta cuman tanda tangan saja. Kak saya mau. Somat silakan tanda tangan. Ketua dulu. Ketua di atas. Artinya kalau nggak selesai kami berdua. Beban ini berat. Beban ini berat bro. Kau tidak akan sanggup. Karena tiangnya tinggi. Menara masjid. Menara. Diambil dari kata nar, api. Menara, tempat api. Karena asal muasal menara itu adalah tempat api yang berada di tepi laut Mediterania. Kota itu bernama Alexandria. Didirikan oleh Alexander the Great. Letaknya di Afrika Utara. Pertama kali orang Islam sampai ke sana, mereka naik perahu. Mereka lihat ada menara, tempat api. Orang kita menyebutnya mercusuar. Kalau kita naik perahu, kelihatan ada api. Maka itu mercusuar. Begitu orang Islam melihat menara tempat api mercusuar, apinya dibuang, apinya dicampakkan, apinya dihilangkan, lalu kemudian muazzin naik ke atas mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan? Samsung. Dulu muazzin naik ke atas menara supaya suaranya didengar ke seluruh penjuru semesta alam. Sekarang alhamdulillah orangnya tetap di bawah, suaranya yang naik ke atas melalui kabel. Tapi acara kita di malam hari yang berbahagia ini lebih hebat lagi. Suaranya kemana-mana, kabelnya nggak ada. Biasa. Ini namanya suara dari alam gaib. Mebar kemana-mana. Artinya apa? Kita perlu orang lain. Nggak bisa berdiri sendiri. Ini acara malam ini semeriah, semewah, seramai ini. Tentulah ada pihak-pihak yang berkontribusi banyak. Man ahsana ilaikum. Siapa saja yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu. Balas. Balas perbuatan baiknya. Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, maka doakan dia, fad'ulahu, doakan dia. Apa doanya? Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan. Semua yang ikut berkontribusi dalam acara ini. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tablik akbar kita malam ini judulnya Menjalin Ukhuwah Menuai Hikmah. Kenapa ujungnya hikmah? Kebetulan nama masjidnya Masjid Al-Hikmah. Menjalin ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Diambil dari kata akhwan. Akhwan artinya saudara. Maka kalau yang laki-laki saya katakan ya akhi. Kalau perempuan saya katakan ya ukhti. Nggak mau lah pakai bahasa Arab Pak Ustadz. Jadul. Oke, kalau nggak mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Sedulur, sederek, sedoyo. Yang laki-laki, my brother. Yang perempuan, my sister in Islam. Apa yang mempersaudarakan kita malam ini?
Kita tidak dipersaudarakan oleh suku. Mungkin Bapak Ibu suku Jawa, sedangkan saya suku Bunga. Kita tidak dipersaudarakan oleh bahasa. Bapak Ibu berbahasa Jawa, saya bahasa Melayu dari Pulau Sumatera. Tapi kita ada satu titik temu yang mempersaudarakan kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah maka malam ini dikatakan menjalin ukhuwah. Ukhuwah kita malam ini ukhuwah Islamnya. Sama-sama Islam. Yang tidak Islam, ada yang hadir mendengar. Kau tetap juga saudaraku, apa namanya? Ukhuwah wataniyah. Sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Allahu Akbar. Mungkin di sini ada yang tidak satu agama dan juga tidak satu negara. Kebetulan ada bule. Yang rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih, hidungnya mancung. Namanya bule. Kalau laki-laki Pak Le. Bule itu tidak satu agama dengan kita, yang non muslim. Dia juga tidak satu negara dengan kita. Karena bukan orang Indonesia, orang Jerman, orang Perancis, orang Inggris, orang Amerika, orang Australia. Maka dia tetap saudara kita, namanya ukhuwah basyariyah, insaniyah, insan, kemanusiaan. Sama-sama satu agama, Islamiyah. Sama-sama satu negara, wataniyah. Sama-sama manusia, insaniyah, basyariyah. Maka dibuat judul temanya, menjalin ukhuwah. Ukhuwah apa? Ukhuwah apa yang dimaksud? Tidak ada cabang-cabangnya. Makanya mesti dijelaskan. Setelah kita bisa bersaudara, barulah kita bisa akan menuai hikmah. Apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Sedangkan padi kau tanam, tumbuh juga rumput. Jelas-jelas padi yang ditanam. Tanam padi, tumbuh rumput. Konon apatah lagi memang rumput yang kau tanam. Kalau kau tanam rumput, apa mungkin tumbuh padi? Tidak mungkin. Maka malam ini kita sedang menanam ukhuwah. Mudah-mudahan ke depan kita akan menuai hikmah-hikmah insyaAllah. Amin. Kita susah bersaudara. Tidak akan mungkin kita bersaudara kalau kita merasa diri lebih mulia, lebih terhormat, lebih hebat. Saya bangsawan. Kamu tidak ada apa-apanya. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Saya naik pesawat, kiri kanan kelihatan awan. Kiri awan, kanan awan. Depan pramugari. Bangsa yang hidup di awan. Maka malam ini alhamdulillah, tidak ada di antara kita yang merasa lebih mulia. Tuan Qari kita, guru kita, yang membimbing kita, yang membuka acara dengan Al-Quran. Beliau pakai baju kemeja, pakai jas. Yang menyambut di luar. Ada dari FPI, ada dari Kokam, ada dari PP. Ini seragam kita semua. Tapi di balik seragam TNI, di balik seragam Polri, di balik seragam ASN, di balik seragam apapun, di balik seragam itu ada daging. Daging itu membalut tulang. Tulang itu di dalamnya ada jantung. Jantung itu berdegup, berdetak. Dan kalau Allah Maha Kuasa, jantung itu bisa dia buat berhenti. Dan kalau jantung sudah berhenti, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Mati. Jangan sombong dengan seragammu. Jangan sombong dengan baju. Karena di balik seragam itu ada daging. Di balik daging itu ada tulang. Di dalam ada jantung. Jantung berada di balik tulang. Tulang itu melengkung. Di dalamnya ada jantung. Raba, rasa sebelah kiri. Kalau masih berdegup, alhamdulillah. Kalau sudah berhenti, tolong angkat tangan. Kain kafan sudah siap di belakang. Makanya orang itu meninggal. Kenapa si anu meninggal? Jantung koroner. Kenapa si anu meninggal? Serangan jantung. Kenapa si anu meninggal? Mati mendadak. Pernah enggak Bapak Ibu dengar? Kenapa dia meninggal? Kena panu. Artinya engkau berada dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman di antara jari jemari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berdegup, berdetak. Kalau dia buat hidup, kau bisa hidup. Kalau dia buat mati, kau bisa mati. Itu yang kau katakan selesai salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Kalau hari ini kau punya kuasa, itu bukan punya engkau, pinjaman dari dia. Walahul hamdu.
Kalau hari ini kau dipuji-puji orang, dikatakan kau hebat, dikatakan kau pejuang, dikatakan kau masyhur, dikatakan kau populer, dikatakan kau terkenal. Walahul hamdu. Dia yang layak dipuja dan dipuji. Yuhyi. Dia yang menghidupkan. Wa yumit. Dia yang mematikan. Hari ini kau hidup karena dia membuat kau hidup. Hari ini kau boleh mati karena menurut dia kau layak untuk mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau sudah itu prinsip hidup kita, maka kita bisa menjalin ukhuwah. Karena hilanglah angkuh, hilanglah sombong, hilanglah merasa diri hebat. Kita tidak ada apa-apanya. Kalau kau kaya, dulu kau lahir tak bawa apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Kau keluar dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'an. Kau tidak tahu apa-apa. Keluar dari perut ibumu. Bukan dikatakan tidak bawa apa-apa. Ada enggak yang lahir bawa koper? Kalau ada saya mau kenal. Gimana bentuk istrinya? Artinya kita tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa hanya suara tangisan. Waktu lahirnya menangis. Waktu matinya ditangisi. Waktu lahirnya bersimbah darah. Matinya pun bersimbah air mata. Tidak bawa apa-apa. Sholawat jamaah naik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa bayi kecil mungil keluar dari dalam kamar. Tapak kakinya cuma 2 jari. Panjangnya cuma sejengkal. Menangis, lapar menangis. Kenyang menangis. Haus menangis. Ingat ibunya menangis. Tidak ada orang menangis. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya kita sedang mengenang masa lalu kita. Itu masih syukur. Masih kelihatan bentuknya. Nampak wajahnya. Nampak darahnya. Nampak tulangnya. Nampak kakinya. Tapi itu semua berasal dari Adam. Dan Adam dari tanah. Dari tanah. Sering-sering melihat tanah. Orang sekarang punya rumah keramik, tidak pernah melihat tanah. Malam ini kita memang luar biasa. Malam ini yang rumahnya keramik, tinggal keramiknya, dan memang duduk di atas tanah. Kebetulan gak dapat karpet. Supaya apa? Supaya ingat bahwa engkau dari tanah, warna kulitmu warna tanah, engkau akan masuk lubang tanah. Apa yang akan kau bawa menjelang mati ke dalam tanah? Inilah pentas dunia. Pentasnya bukan lapang. Pentasnya bukan panjang. Hanya dari ujung ke ujung. Inilah cuma pentas dunia. Abdul Somad dari dalam tanah. Naik ke atas. Ceramah. Mati. Masuk lagi. Bapak. Bisnismen. Dari dalam tanah. Naik ke atas. Bisnis. Habis. Mati. Ibu dari dalam tanah. Naik. Masak. Batuk. Mati. Masuk dalam tanah. Yang kita sombongkan ini apa? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Tadi naik ke atas moderator, pembawa acara, berhenti. Sampai masanya berhenti. Ustaz qari kita membaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai acara. Shadaqallahul azim. Berhenti. Setelah itu kata sambutan dari ketua takmir masjid. Al-Hikmah. Kata sambutan. Selesai. Berhenti. Habis itu acara penandatanganan. Selesai tanda tangan. Berhenti. Habis itu Ustaz Somad naik ke atas. Ini pun gak lama lagi. Berhenti. Apa yang disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Menjalin ukhuwah. Orang mesti hilangkan keangkuhan dan kesombongannya. Malam ini kita semuanya bisa menjalin ukhuwah. Abdul Somad menjalin ukhuwah. Datang dari Pulau Sumatera. Datang ke Pulau Jawa. Ingin menjalin ukhuwah. Ingin mengulurkan tangan. Bersaudara karena Allah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Aku saudaramu. Dan engkau adalah saudaraku.
Bapak Ibu semuanya, kita bersaudara karena Islam, bersaudara karena iman, bersaudara karena Allah, bersaudara karena Rasulullah, bersaudara karena negara, bersaudara karena bangsa, bersaudara karena harta. Harta akan binasa. Bersaudara karena kuasa, kuasa akan sirna. Bersaudara karena jabatan, jabatan tak akan lama. Bersaudara karena dia yang tak lapuk karena hujan, yang tak lekang karena panas. Ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin 'alaiha. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar membawa la ilaha illallah, mati menghadap Allah. Ini dasar pertama ukhuwah, sadar diri, tahu diuntung, jangan angkuh, jangan sombong, sampai masanya kita akan mati. Maka yang mengirim doa hanyalah saudara yang baik-baik. Insya Allah. Seramai ini saudaraku datang dari Semarang. Insya Allah. Kalau mereka dapat kabar Abdul Somad meninggal. Mereka ramai-ramai untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Mengalir sampai ke Riau. Walaupun nggak tahu alamatnya sampai. Nggak ada istilah salah alamat. Alhamdulillah. Semuanya siap. Ramai acara, meriah, luar biasa. Semuanya siap. Di sebelah kanan mobil polisi. Di sebelah kiri merah. Apa nih? Pemadam kebakaran. Oh, ternyata toilet. Ini yang paling penting. Karena di sana kalau ditembakkan peluru meledak, api keluar. Ini lebih hebat daripada api. Bisa memadamkan api. Di belakang, di depan sana pula ada. Loh, kok ada kelambu itu di belakang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melimpah ruah, ambil gambar, tablik akbar, bukan pertunjukan dangdut, bukan pertunjukan macam-macam. Yang kita tunjukkan malam ini ingin berkata di hadapan Allah. Dulu malaikat ketika Allah taala mau menciptakan makhluk ini berkata, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima." Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan menumpahkan darah. Mereka hanya akan bertengkar. Tapi malam ini mereka ramai, bukan kelahi. Tak ada darah yang tumpah. Walaupun ada tumpah, setetes dua tetes. Karena kebetulan dipukul, digigit nyamuk, dia pukul. Tak ada darah tumpah karena berkelahi. Tak ada darah tumpah karena tikam menikam. Tapi semuanya bersama dalam majlis zikir dengan Allah. Malaikat subuh nanti akan naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah sekedar mau kasih tahu kepada orang yang tak tahu dan tak mau tahu. Hai malaikat. Ya Allah. Malam tadi mereka berkumpul. Ya. Apa yang mereka lihat? Ramai mereka tadi malam. Ramai. Di mana mereka? Di depan layar. Apa yang mereka lihat? Kroasia versus Prancis. Tapi dalam suatu majelis, apa yang mereka lakukan tadi malam? Mereka sedang memperhatikan kotak kecil ya Allah. Apa yang mereka lihat? Sinetron Korea. Tapi ada satu majelis. Di mana mereka tadi malam? Di tanah lapang. Ramai mereka. Bukan main ramai. Apa yang mereka saksikan? Mereka hanya melihat salah satu dari makhlukmu. Bagaimana bentuk makhlukku itu? Kurus kering. Berapa beratnya? 50 kurang setengah kilo. Apa yang mereka sampaikan? Yang disampaikannya hanya ayat-ayatmu. Yang disampaikannya hadis nabimu. Itu yang disampaikannya. Tapi mereka begitu memuliakannya. Bagaimana mereka memuliakannya? Mereka mengangkatnya ingin menjadi calon wakil presiden. Mau dia? Dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena menurut dia ada orang yang lebih layak dan lebih sempurna. Lalu makhlukmu itu mau apa? Dia cuma mau jadi ustadz sampai mati dan diberikan husnul khatimah. Jangan sekarang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka pertemuan kita malam ini adalah pertemuan ukhuwah. Ini bukan dakwah. Kalau dia mengatakan ini dakwah, bukan. Ini pertemuan ukhuwah. Yang namanya dakwah itu, biar tahu ya, dakwah. Dakwah itu artinya ngajak orang yang tidak baik menjadi baik. Ngajak perampok menjadi santri.
Ngajak orang yang nggak sholat menjadi sholat. Tapi malam ini yang di hadapan saya ini orang baik apa nggak baik? Baik. Biasanya orang baik nggak ngaku. Ini orang baik-baik semua. Ini pertemuan ukhuwah. Tapi ada mereka yang di sana bukan ustadz, tidak LCMA, tidak pernah ke Al-Azhar, bukan dari Kairo, bukan dari Maroko, bukan dari Al-Azhar. Mereka makhluk biasa, tapi mereka berdakwah dari diskotik. Orang-orang yang di dalam sedang mabuk, sakau dia tanya, "Hei, kau mau mabuk selamanya ya? Emang nanti mati kalau ditanya, marabbuka mix-mix. Man nabiyuka kasbak. Man imamuka vodka." Akhirnya ucapannya yang pendek membuat preman menjadi taubat kepada Allah. Mereka lah yang sebenarnya berdakwah. Abdul Somad yang dikatakan berdakwah, dia sebenarnya tidak berdakwah. Dia hanya datang dalam majelis ukhuwah. Malam ini kita sedang ukhuwah Islamnya. Ada saya dengar suara klakson nggak mati-mati. Maklum biasa. Memang saya kalau ceramah banyak mobil sensornya hidup semua. Bukan karena suara saya kuat, mikrofonnya mantap. Jelas suara saya? Alhamdulillah, Ustadz biasanya ceramah kalau mikrofonnya mantap. Kalau sudah mikrofonnya, Assalamualaikum. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sadar diri kita bukan siapa-siapa, maka sesungguhnya saudara kita adalah siapa-siapa. Saya nggak senang sama tetangga saya, Pak Ustadz. Kenapa? Karena dia nggak sholat. Dia nggak sholat karena siapa? Gara-gara kamu nggak ngajak dia sholat. Lalu yang salah kamu apa tetanggamu? Kamu. Saya nggak senang tetangga saya, Pak Ustadz. Kenapa? Karena dia nggak pakai jilbab. Yang salah dia apa kamu? Dia nggak pakai jilbab. Yang salah kamu. Kenapa kamu nggak ngasih jilbab ke dia? Oh, ini banyak yang nggak pakai jilbab. Oh, laki-laki. Ustadz, itu anak tetangga saya kemana-mana boncengan terus sama anak yang lain. Padahal nggak mahram. Yang salah siapa? Dia. Yang salah kamu. Kenapa kamu nggak ngasih tahu dia? Hai bro, say no to bonceng. Jangan salahkan mereka. Yang salah kita. Makanya Nabi SAW selalu menyalahkan dirinya. Ketika dicaci maki, disumpah serapah. Dia tidak minta laknat. Ya Allah turunkan laknat. Ratakan mereka dengan tanah. Matikan mereka. Tidak. Tapi apa kata dia? Allahumma hdi qaumi. Berikan mereka hidayah. Fa'innahum la ya'lamun. Mereka berbuat salah karena tidak tahu. Pandanglah saudaramu. Pandanglah tetanggamu. Pandanglah kawanmu. Dengan pandangan ukhuwah. Memandang saudara. Bahasa Arabnya ya akhi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum oh my brother. Assalamualaikum oh my sister. Assalamualaikum sederek sedoyo sedulur. Assalamualaikum podo kabeh. Pripun kabari api? Muga-muga sing melu acara iki kabeh mlebu nang surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun kita, apapun kita, asal muasal kita sama, Bapak Ibu laki-laki perempuan, kita semua berasal dari Adam. Kullukum min Adam. Semua kalian dari Adam. Wa Adam itu turab. Adam dari turab, dari tanah, akan ditimbun tanah. Pandang tanah baik-baik. Yang selama ini tukang geser sempadan perbatasan tanah. Lihat tanah. Tanah yang kamu mau itu berapa meter? Rumah kamu selebar lapangan sepak bola. Tapi yang kamu perlukan cuma 1 meter kali 2 meter. Disitulah kamu akan masuk. Rumah besar yang selama ini kamu bangun. Kamu lihat pagi, kamu lihat petang. Lama-lama akan tinggal. Begitu tinggal akan diperebutkan anak, menantu, istri, tetangga, sahabat, kerabat, kawan, pengacara. Habis semuanya. Lalu tempat yang tak pernah kau lihat. Yang tidak pernah kau jenguk. Sampai rumputnya tinggi. Itulah yang akan tempat engkau kekal abadi. Betul? Siapa yang tidak mengatakan betul berarti nanti mati masuk akuarium. Itu tempat yang kekal abadi. Kau akan masuk ke sana. Makanya tidak mata kalau saudaramu mati. Tidak mata kalau saudaramu meninggal. Tidak mata kalau saudaramu musibah. Datang jenguk dia, lihat kuburnya mana. Mana kubur Ustadz Somad ini? Oh nanti di sini ya. Iya. Ambil kamera foto. Kasihan, kasihan, kasihan. Bukan begitu. Tapi kau tuliskan. Begitu kau ambil fotonya. Mau kau update, tuliskan hadis Nabi di atas. Hai saudaraku, renungkan sejenak.
Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya, illa min salatin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, anak sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bi, kalau pernah mengajak orang berbuat baik, kalau pernah mengajarkan Al-Qur'an. Ramai kita di sini. Siapa yang paling mulia di antara kita? Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling mancung. Yang paling mancung justru akan menjadi santapan cacing tanah. Yang selama ini menjaga-jaga, yang selama ini memperhatikan ototnya, yang selama ini bangga karena tegapnya. Apa kata cacing? Awas, ini brownies kita. Apa itu yang dimuliakan Allah? Yang paling mulia di antara kita adalah khairukum, yang paling mulia man ta'allamal Qur'an, yang belajar Quran, yang pernah belajar Quran, wa 'allamahu, yang mengajarkan Al-Quran. Qari, ustadz kita, kiai kita, yang mengajarkan Quran kepada kita semua malam ini. Dialah yang paling mulia. Akrab kita dengan dia. Ambil ilmunya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ahli Al-Quran, insyaAllah. Amin. Bagi yang belum memasukkan anaknya ke pondok pesantren Al-Quran, daftarkan, antarkan, masukkan. Itulah yang disebut dengan ukhuwah, kedekatan bersaudara. Bukan bersaudara karena apa-apa. Bersaudara karena ingin selamat di padang mahsyar. Pada saat tidak ada atap yang menaungi kita. Hari ini masih ada atap, alhamdulillah. Tapi aneh bin ajaib. Di mana-mana saya ceramah, biasanya orang bernaung di bawah atap. Sekarang malah atap nggak dipakai. Semuanya mau keluar dari atap. Sab'atun yuzilluhum Allah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada atap. Hari itu tidak ada naungan. Kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu di antara yang mendapatkan naungan di padang mahsyar itu adalah rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang, berukhuwah karena Allah. Ijtama'a alaih, berteman karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Ada orang yang bersaudara karena Allah, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu nanti insyaAllah. Engkau kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Dia adalah saudaramu? Iya. Kenapa kau bersaudara karena dia? Karena aku cinta kepada dia karena Allah. Kenapa kau berpisah dengan dia? Aku berpisah pun karena Allah. Apa maksud berpisah karena Allah? Karena ajalnya sudah tiba, dia mati. Tak mungkin aku tidur di kubur bersama dia. Berpisah karena Allah, berteman karena Allah. Kamu kenal dengan si Anu? Kenal. Di mana kenalnya? Di Semarang. Dalam acara apa? Tablik akbar. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Waktu itu kami kenalan. Akhirnya kami akrab. Alhamdulillah. Kamu kenal dengan si Anu? Kenal. Kenalnya di mana? Waktu sama-sama mabuk, ditangkap polisi, sakau. Waktu kena razia. Razia apa? Razia bencong. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini pertemanan, persahabatan karena Allah malam ini mesti kita jaga. Dengan apa? Dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bersaudara, berukhuwah karena Allah. Menjalin ukhuwah yang pertama. Sadari bahwa kau asalnya dari mana, sedang berada di mana, akan kemana. Menjalani ukhuwah yang kedua syaratnya. Kita mesti tahu bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Tadi saya makan. Yang Ustaz makan apa? Nasi. Nasi yang Ustaz suap berapa? 1 suap. Itu dari mana? Dari beras. Berasnya dari mana? Dari padi. Padinya mana? Ditanam. Berapa yang menanam padi? Berapa yang menuai padi? Siapa yang membawa padi ke kilang padi? Menggiling padi menjadi beras. Beras dirobak menjadi nasi. Nasi masuk dalam termos. Berapa orang kita sudah berutang budi. Malam ini acara terselenggara. Siapa yang mengurus sound system? Jamaah lapang. Saya beberapa kali pengajian gelap. Tidak nampak jamaahnya. Seperti ceramah di tengah gelap gulita saja. Tapi malam ini terang benderang. Jamaahnya kelihatan. Saya pun kelihatan. Ada lampu yang aneh di sana. Lampu apa namanya itu? Itu ternyata lampu dari Bapak Kepolisian yang sengaja dipasang terang benderang. Masya Allah. Nanti kalau ada acara lain, minta lagi Pak Polisi, minjam sekali lagi. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka terang benderang. Banyak yang berkontribusi. Ini tidak bisa sendirian. Tapi mereka tidak mau dikenal. Mereka tidak mau disebut namanya. Yang naik ke atas ini protokol, kiai, qari, ketua masjid, langsung Ustaz Somad. Hanya 4 saja yang tampil ke depan.
Tidak ada itu sambut. Berikut ini mari kita dengarkan sambutan dari pemasang tenda. Gak ada. Mereka tidak pernah minta dipanggil. Mereka tidak pernah diagung-agungkan. Tapi nama mereka luar biasa. Gambar yang ada, cuman gambar Ustaz Somad. Padahal di mana-mana acara baliho semuanya ada. Panitia, ketua, sekretaris, bendahara, penuh. Sampai tulisan nggak ada. Tapi hari ini Masya Allah, tabarakallah, tabligh akbar. Menjalin ukhuwah. Malam ini benar-benar kita jalin ukhuwah. Setelah terjalin ukhuwah, persaudaraan, barulah kita bisa menuai hikmah. Hikmah apa yang bisa kita tuai malam ini? Hikmahnya banyak sekali. Yang pertama, beban berat terasa ringan. Betul? Berat. Berapa? 100 kilo. Kau pikul sendiri bisa patah bahu. Tapi kalau kau pikul bersama bahu-bahu yang banyak, yang kokoh-kokoh, yang kuat-kuat, akan terasa ringan. Abdul Somad berat, hidupmu berat. Nabi Muhammad SAW lebih berat. Tapi bersama dia ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada Aisyah, ada Fatimah, ada Ruqayyah, ada Zainab, ada Hasan, ada Husain, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Zainal Abidin. Mereka bersama-sama mengemban dakwah ini. Tidak sendirian. Tidak one man show. Sendirian saja. Angkuh, sombong, saya bisa. Saya. Nanti kalau ada orang dikit-dikit, saya. Ini acara ini karena saya. Ini karena saya. Pak, yang biasanya nyebut saya, aku di Quran itu ada 4, Pak. Siapa? Pertama, Fir'aun. Yang kedua, Qarun. Yang ketiga, setan. Yang keempat, Bapak. Kita ini bukan siapa-siapa. Mana Fir'aun berkata saya? Ana, Rabbukumul A'la. Saya Tuhan yang paling tinggi. Yang ngomong itu siapa? Fir'aun. Qarun juga berkata aku. Qarun, banyak hartamu ya. Apa kata Qarun? Innama utituhu ana ilmin indi. Harta ini banyak karena saya hebat. Karena etos kerja saya. Karena saya rajin. Karena saya ekonom. Karena saya bisnismen. Karena saya. Lalu bagaimana dengan iblis? Iblis yang berani berkata. Apa kata iblis? Khairun minhu. Kenapa kau sembah Adam? Adam dari tanah. Sembahlah aku dari api. Nah, khairun minhu. Khalaqtani min nar. Aku dari api yang bergejolak merah naik ke atas. Khalaqtahu min tin. Dia dari tanah rendah, hitam, legam, diinjak, busuk, bau. Aku api yang hebat. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Hari ini kita rendahkan diri. Kita rendahkan jiwa. Kita bersama menuai hikmah. Segala beban berat. Belanda menyerang. Jepang menyerang. Tapi ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama dari berbagai macam penjuru datang. Pangeran Hasanuddin datang. Tengku Umar dari Sumatera datang. Pangeran Diponegoro dari Jawa datang bersama mereka. Maka ringan beban itu. Berbeda mereka. Tapi teriakan yang keluar dari mulutnya sama. Allahu Akbar. Itu yang membuat kita menjadi kuat. Yang demam, yang sakit. Teriakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kerasukan jin teriakan Allahu Akbar. Insya Allah jinnya keluar kabur semua. Kalaupun ada jin yang tidak keluar, dia marah karena celananya dipakai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuai hikmah. Apa hikmah yang dapat kita tuai? Kerumunan ramai ukhuwah malam ini akan menjadi kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan ekonomi umat. Amin. Yang selama ini belanjanya belum tentu arah, maka belanja. Kamu belanja kemana? Belanja, lihat saudara kita yang susah. Bangkitkan ekonominya. Pergi ke tepi yang jual-jual ikan. Ini ikannya berapa, Bu? Sudah jam 12 belum laku juga. Berapa ikannya? 15.000, Pak. 5.000 ya? Kamu mau beli apa mau bunuh? Ini pisau, bunuh tikam aku. Bantu dia. Berapa banyak ibu-ibu kaya, saking kayanya megang ikan, merasa begitu hebat karena bisa menawar 5.000 rupiah. Berapa? 20, 15 ya? Tolonglah anak saya sekolah. Enggak mau. Tinggal, iya 15 ambil. Bangga karena sudah bisa menawar 5.000. Padahal ini orang perlu uang. Masukkan anaknya sekolah.
Tapi begitu dia sampai di rumah makan orang hebat, rumah makan mewah, rumah makan kaya, rumah makan yang tak perlu uangnya. Begitu dia kasih duit 20.000, "Bu, ini harganya udah ambil aja." Padahal di sini mereka tidak perlu uangmu. Di sini mereka perlu uangmu. Saat di sini kau merasa hebat karena bisa menginjak orang susah. Di sini kau merasa hebat karena sudah mampu memberikan uang pada orang kaya. Di mana akalmu, afala taqilun? Di mana otakmu, afala tatafakkarun? Di mana pikiranmu, afala tatazakkarun? Kita sedang merenung sejenak, berkumpul bersama, bangkitkan ekonomi umat, tolong saudara yang teraniaya, maka yang kaya-kaya. Orang tidak akan sebut kau kaya karena jammu mahal. Orang tidak sebut kau kaya karena mobilmu mewah. Kalau memang betul kau kaya, besok pagi kau datang ke panti jompo, cari nenek-nenek yang suaminya sudah meninggal, anaknya tidak ada, sebatang gara, kasih dia kain, kasih dia baju, tunjukkan kau kaya. Bukan dengan mengakukan, menyombongkan dirimu, tapi dengan bantu orang lain. Kalau memang kau kaya, besok kau pergi ke panti asuhan, datang ke sana, tanya Bapak Kepala Asuhan, berapa anak-anak yang belum bayar uang sekolah, berapa yang belum tertunggak bayar, berapa guru-guru yang belum digaji, berapa yang kamarnya, kasurnya sudah hilang, berapa yang ikat pinggangnya sudah hilang, berapa sepatunya yang sudah tidak ada, berapa yang koyak celananya, dijahit pagi, siang koyak lagi, dijahit siang, sore koyak lagi, dijahit sore, malam koyak lagi. Ternyata bukan salah celananya, ternyata memang kainnya sudah lapuk. Tapi kau bangga dengan celanamu yang luar biasa. Ini Ustaz, mohon maaf nih, celana mahal ini. Terbuat dari apa? Kulit babi. La ilaha illallah, Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah. Betapa kau tunjukkan kau kaya karena pakaianmu. Kau tunjukkan kaya karena jammu. Kau tunjukkan kaya karena cincinmu. Kau kaya di hadapan Allah kalau mampu kau angkat harkat martabat orang susah. Itulah buah daripada hikmah. Kalau sudah bisa menjalin ukhuwah. Ekonomi umat bangkitkan. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran. Hampir saja kemiskinan. Merubah orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir. Tipis. Setipis kulit bawang. Siapa yang bisa menjual akidahnya dengan mie instan? Siapa yang bisa menjual keyakinannya dengan baju bekas? Siapa yang bisa menjual imannya hanya dengan bantuan dunia, kesehatan, bantuan dunia, macam-macam yang rendah, yang hina? Padahal itu yang akan kita bawa mati. Tidak ada gunanya amal banyak. Tidak ada gunanya. Wa qadimna ila ma hamilu min amalin. Ini anak yatim yang kau sekolahkan. Ini panti jompo yang kau bantu. Ini beras yang kau bagi-bagikan. Ini kain yang kau sumbangkan. Wa qadimna ila ma hamilu min amalin. Kami datangkan amalnya. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalnya itu seperti debu di tiup angin. Ambil debu, ambil tepung, ambil debu, ambil tepung. Letakkan ke tapak tangan. Hembus dengan hembusan yang kuat. Begitulah amalmu tak bermakna. Gara-gara apa? Gara-gara engkau mati tidak membawa la ilaha. Makanya selalu kita minta Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. La in asyrakta. Allah langsung ancam. La in asyrakta. Kalau kau syirikkan aku, kau sembah selain aku, kau persekutukan aku, la yahbatanna amaluka. Segala amalmu akan gugur. Ayat itu ditujukan pada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Ayat itu bukan merendahkan Nabi. Ayat itu bukan menghinakan Nabi. Ayat itu mengukur diri kita. Muhammad yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Muhammad yang Sayyidul Khalaiq ajma'in. Muhammad yang dijanjikan Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau kukasih ya Muhammad. Allah tidak pernah memanggil dia ya Muhammad. Tak ada. Allah kalau memanggil Adam, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Allah kalau memanggil Musa, ya Musa, inni istafaituka. Allah kalau memanggil Isa, ya Isa bin Maryam. Tapi kalau Allah memanggil Muhammad, tak pernah Allah panggil, ya Muhammad, tidak. Tapi apa kata Allah? Ya ayyuhan
nabi. Ya ayyuhar rasul. Begitulah lembutnya Allah kepada dia. Tapi kalau sudah cerita syirik, la in asyrakta, kalau kau sembah selain aku, kalau kau duakan aku, kalau kau persekutukan aku, la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan gugur, hilang, tak bermakna. Umur cuman 63 tahun, potong masa akil baligh 13 tinggal 50 tahun. Yang 50 tahun pun tidak semuanya bernilai amal. Terlalu panjang kalau kita cerita 50 tahun. 50 tahun diringkas satu hari 24 jam. Siang 12, malam 12. 12 tambah 12, 24. Yang 24 dibagi 3. 8, 8, 8. 8 jam kerja. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 8 jam tidur. Kalau tidak tidur 8 jam, kata dokter, kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tinggal 8 jam lagi mau kemana? 8 jam tidur, habis. 8 jam kerja, habis. 8 jam lagi mau kemana? Malam, Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Ditambah lagi Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Ditambah lagi sinetron, Abad Kejayaan, sinetron Korea. Macam-macam, hilang waktu, tak bermakna. Apa yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh sebab itu, maka malam ini kita jalin ukhuwah. Lalu kemudian kita akan menuai hikmah-hikmah, menyelamatkan diri jangan sampai mati. Insya Allah bapak ibunya insya Allah sudah selamat. Bapak kiai, buya, alim ulama, insya Allah sudah selamat. Tapi bagaimana anak-anak kita ke depan? Mereka adalah tanaman-tanaman. Ini rumput sudah menguning. Cobalah lihat. Kenapa? Karena diinjak. Kenapa? Karena tak dapat air. Kenapa? Karena macam-macam. Tapi kalau dia disiram. Semua anak kita itu lahir dalam keadaan beriman. Oh, saya nggak yakin Pak Ustadz. Masa anak saya lahir dalam keadaan beriman? Ya, anakmu yang lahir dari rahimmu itu lahir dalam keadaan beriman kepada Allah. Iman kan harus bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau memang anak saya beriman, kapan bersyahadatnya? Bersyahadat dalam alam rahim? Bukan. Dia bersyahadat bukan di perutmu, Bu. Dia bersyahadat bukan di perutmu. Di mana dia bersyahadat? Ketika belum ada perut, belum ada daging, belum ada darah, belum ada tulang, belum ada bulu, belum ada kuku. Dia sudah bersyahadat di alam arwah. Allah bertanya kepada dia, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabb kamu? Ketika itu semua roh menjawab, bala syahidna. Ya, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Itulah saksi kita pertama di alam roh. Itulah saksi awal kita pertama di alam roh. Adapun yang sekarang di Semarang, yang sekarang di Pekanbaru Riau, itu hanya saksi ulangan. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu syahadat ulangan. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepada bapak-bapak pengurus masjid beserta seluruh jamaah, harap jangan pulang dulu. Mari kita saksikan. Ada saudara kita yang akan bersyahadat. Harap semua orang Islam menyaksikan yang bersyahadat ini. Kenapa disaksikan? Karena takut kalau dia meninggal dunia nanti jenazahnya tidak diurus secara Islam. Kenapa disaksikan? Karena setelah dia bersyahadat dia pakai jilbab panjang. Kita bertanggung jawab memberikan mukena kepada dia. Kenapa disaksikan? Karena setelah bersyahadat dia mesti pakai kain panjang. Jangan sampai dia masih pakai celana pendek. Lututnya kelihatan, pusatnya kelihatan. Kalau zaman dulu orang lututnya kelihatan, pusatnya kelihatan. Sekarang semuanya kelihatan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu kita mesti selamatkan dia. Lalu kemudian, oh itu syahadat yang pertama. Bukan. Itu syahadat ulangan. Syahadat pertamanya dia sudah bersyahadat di hadapan Allah. Tapi waktu itu bentuk jamak. Bala syahidna. Sampai ke dunia dia ulang lagi. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat subuh, syahadat zuhur, syahadat asar, syahadat maghrib, syahadat isya. Berapa kali syahadat? Subuh 1 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali,
Isya 2 kali. Yang wajib-wajibnya saja 9 kali dia bersyahadat. Sesuai dengan 9 lubang yang ada pada tubuh manusia. 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Yang lain cari sendiri. Begitulah manusia ini bersyahadat ulang. Bagaimana dengan sholat duhanya? Bagaimana dengan sholat tahajudnya? Bagaimana dengan sholat witirnya? Dia ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan sampai engkau mati dalam keadaan. Wala, ayat yang dipilih oleh Kiai Qori kita. Wala tamutunna. Jangan sampai kau mati. Illa wa antum muslimun. Jangan sampai tidak dalam keadaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bangga, saya bahagia. Walaupun saya bukan buli, bukan orang kaya, bukan penguasa, bukan pengusaha, bukan orang hebat bisnismen, tapi saat saya lahir, bapak saya mengazankan ke telinga saya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Apakah bapak-bapak waktu anaknya lahir sudah mengazankan anaknya? Yang sudah, alhamdulillah. Kalau yang belum, jangan diazankan malam ini. Ini banyak mentang-mentang Ustaz Somad mengatakan anaknya diazankan, pulang dari sini, anaknya diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah semester 2. Apa bapak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengazankan anak sunnah. Nabi mengazankan cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Ustaz, kalau anak saya nanti lahir saya azankan. Ya, hadisnya Pak Ustaz, Sunan Tirmidzi. Statusnya hadis Hasan. Baik. Kalau suami saya nggak ada Pak Ustaz, cari yang lain. Alhamdulillah, kemarin pulang dari rumah sakit Pak Ustaz, saya lihat suara azan menggema masuk ke telinga dari lubang celah pintu kamar ruang persalinan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas dilihat nggak ada orang. Yang azan saya HP. Makanya buatlah musabaqah lomba azan. Anak-anak kita azan. Mereka yang mengundang jamaah datang ke masjid. Ukhuwah dibangun di mana? Di masjid. Kamu kenal dengan dia? Ya. Siapa dia? Itu jamaah kami. Satu masjid dengan saya. Masjid apa? Masjid Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah yang mana? Itu yang kemarin penandatanganan menaranya yang tinggi itu. Saya pernah acara naik ke menara. Masjid terbaik se-Indonesia di Kabupaten Rokan Hulu. Namanya Masjid Islamic Center Madani Rokan Hulu Pasir Pangarayan Riau. Tinggi menaranya 99 meter. Saya dibawa naik ke atas. Ustaz Somad, nanti Ustaz naik ke atas. Jarak rumah Ustaz dari sini 180 kilo. Tapi kalau Ustaz naik ke atas, nanti rumah Ustaz bisa kelihatan. Saya naik ke atas. Pas sampai ke atas, saya lihat. Mana rumahnya kok nggak kelihatan? Melihatnya dengan pandangan mata batin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang sudah bersaudara, berukhuwah ini, kita jaga ketat, kita jaga kuat. Jangan kelahi karena masalah sepele. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo orang beriman. Ijtanibu katsiran minaz-zann. Jangan berprasangka buruk. Prasangka buruk namanya su'uz. Sombong dia sekarang Pak Ustaz. Mentang-mentang sudah kaya. Mentang-mentang mobilnya besar. Mentang-mentang rumahnya besar. Mentang-mentang bininya besar. Dia sombong sekarang Pak Ustaz. Dulu kalau ketemu, Assalamualaikum, hai bro, apa kabar? Sekarang nggak mau lagi negur. Mukanya masam saja. Nggak mau. Jangan suuzon. Tanya dulu. Jelaskan dulu. Jelas itu bahasa Inggrisnya clear. Kalau mau melihat clear, jelas, maka kita perlu clear. Klarifikasi. Jangan main tuduh-tuduh. Dalam Islam, clear itu bahasa Arabnya bayan. Bayan. Penjelasan. Mari kita dengarkan bayan, penjelasan. Minta penjelasan, tabayyun. Penjelasan. Tanya sama dia. Mas bro, aku lihat kau selama ini berubah. Akhir-akhir ini, bulan-bulan terakhir ini, kenapa nggak pernah senyum lagi? Apa salah dan dosa? Rasa-rasanya utang kan sudah kubayar DP-nya. Kenapa kamu ada perubahan yang begitu signifikan? Ada apa? Kamu sombong, nggak boleh sombong.
Jangan langsung menjudge orang. Dengar penjelasannya. Gini, aku dari rumah sakit. Terus sudah divonis dokter. Apa vonis? Itu katanya aku sudah kena penyakit. Apa penyakitnya? Nggak bisa kentut sudah sebulan. Pantasan dia susah senyum. Justru kita ingin mencarikan obat untuk dia. Alhamdulillah Pak Ustadz, teman saya yang kemarin nggak bisa kentut. Udah kentut terus tiap-tiap hari. Kenapa? Karena kena penyakit, macam-macam nama penyakitnya. Tidak boleh suudzon. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Ini kalau mau cari-cari kesalahan. Al-insan. Manusia. Makanul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Manusia tempatnya silap, khilaf, lupa, salah. Enggak dicari aja ketemu salahnya, apalagi dicari. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari teman tidak bercacat, seumur hidup tidak akan berteman. Siapa yang mencari istri tidak punya kekurangan, seumur hidup akan melajang. Siapa yang mencari suami nggak punya kekurangan, seumur hidup tidak akan menikah. Kalau kau mau menikah yang laki-laki, kalau mau menikah perempuan, jangan cari yang sempurna. Karena tidak ada kesempurnaan. Al-kamalu lillahi wahdah. Yang sempurna itu cuma Allah. Jangan cari terlalu cantik, nanti orang nuduh kamu pakai pelet. Jangan cari terlalu jelek, nanti kamu malu bawa dia kondangan. Apakah cinta yang membuat cantik atau cantik yang membuat cinta? Terserahlah. Yang penting orang barat berkata, witing trisno jalaran suko kulino. Lama-lama kau bersama dengan dia, akan tumbuh rasa cinta dan kasih sayang. Akhirnya kau pun berkata kepada walinya, kupinang kau dengan bismillah. Artinya apa? Bahwa ini berawal dari keyakinan yang benar. Persaudaraan dilanjutkan. Menjaga ukhuwah Islamiyah. Maka diselamatkan. La tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan. Bapak Ibu kalau mau mencari kesalahan saya dari ujung rambut sampai ujung kaki ya ketemu terus. Salah Ustadz yang pertama pecinya miring. Saya luruskan. Setelah lurus sorbannya panjang sebelah. Luruskan. Setelah itu Ustadz megangnya sebelah kanan. Berarti tangannya lurus kiri. Oh dia pindah ke kanan. Habis itu Ustadz bajunya putih terus. Ustadz kok nggak pernah ganti baju sih? Ganti baju lah Pak Ustadz. Ustadz kenapa pakai celana? Di tempat kami kalau Ustadz harus pakai kain sarung. Saya sebenarnya mau pakai sarung. Sarung saya ada. Cuman saya khawatir ini jamaah ramai. Iya kalau pengawalannya ketat. Kalau nanti enggak tiba-tiba sarungnya ketarik ke belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan lihat kekurangannya, tapi lihatlah pada bahwa kita ini sama-sama kurang. Kalau kamu kurang, saya lebih kurang. Man talaba akhan bila aibin. Maka oleh sebab itu kita lihatlah pada saudara kita apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita berikan. Wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan. Wala yatab ba'dukum ba'da. Jangan ceritakan aib. Ribah. Ribah. Ayo ibu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu makan bangkai saudaramu? Isu bakso bangkai tikus. Berbulan-bulan orang tidak mau makan bakso. Kasihan saudara kita yang jual bakso. Makan bakso itu hanya isu. Isu bangkai tikus pada bakso orang takut. Tapi ada orang bukan makan bangkai tikus. Makan bangkai saudaranya. Siapa itu yang makan bangkai saudaranya? Cerita aib. Cerita aib. Cerita aib. Tuba liman syaghalahu aibu an binas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aib cacat dirinya. Sehingga dia tidak sempat memikirkan aib orang lain. Bersyukurlah suami-suami yang sibuk memikirkan cacat aib istrinya. Gak pandai baca Quran. Belum menutup jilbab panjang. Belum menutup aurat. Makin pakai celana sempit. Sehingga tidak sempat melihat cacat aib suami istri orang lain. Bersyukurlah ibu-ibu yang sibuk memikirkan aib suaminya. Yang belum sholat. Yang belum bisa jadi imam. Kalaupun jadi imam suaranya gak keluar. Namanya imam silent. Bersyukurlah ibu-ibu yang memikirkan anaknya yang kena narkoba, anaknya yang sudah kena zina, anaknya yang pelaku maksiat. Sehingga tidak sempat memikirkan aib cacat orang lain. Ingat saudaraku, kalau ada orang ketika ketemu engkau dia selalu ceritakan aib orang lain.
Kalau ada orang ketika ketemu engkau selalu ceritakan tetangganya, ceritakan mertuanya, ceritakan menantunya, ceritakan iparnya, ceritakan temannya, ceritakan suaminya. Kalau ada orang seperti itu, ingatlah ketika berada di depan engkau dia ceritakan aib orang. Tapi ketika engkau tidak ada, dia pasti akan menceritakan aib engkau kepada orang lain. Itu suatu kepastian. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang di depan bisa melihat langsung. Ibu yang ada di samping kanan nggak ngelihat kemari. Kenapa dia nggak ngelihat kemari? Rupanya ada layar besar. Bapak-bapak yang ada di samping kanan juga melihat layar besar. Alhamdulillah. Tapi kalau mau dicari kesalahan-kesalahan, tetap saja ada. Gimana acara tadi malam? Mantap, layarnya 2. Kekurangannya itulah kok cuma 2 ya. Gimana acara tadi malam? Terang benderang. Apa kekurangannya? Ya itu ya, kue kotaknya kok nggak banyak ya. Ada saja kekurangan-kekurangan itu. Kalau ada orang berkata, saya tidak pernah salah, saya tidak pernah lupa, saya tidak pernah silap. Kalau ada orang berkata, saya tidak pernah salah, saya tidak pernah lupa, saya tidak pernah silap. Saat itu dia sedang silap, salah, dan lupa. Karena dia adalah manusia. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Orang yang lupa diingatkan. Ingat mengingatkan bahasa Arabnya tausiah. Makanya malam ini, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Ustadz Abdul Somad. Kalau di Jawa Kiai. Tapi saya bukan dari Jawa, dari Sumatera, Ustadz. Sampai di Jawa pun tidak lengkap. Tiga huruf aja. Sampai Ustadz. Efisiensi tulisan. Sudah kena kan? Tadi Ustadz Somad katanya nggak boleh suuzon. Saya bukan suuzon. Saya menceritakan bahwa saya Abdul Somad. LCMA. Kita bersaudara. Tidak boleh saling mengerdilkan. Tapi saling membesarkan. Ini saudara saya. Ini sahabat saya. Ini kawan saya. Sama-sama di jalan Allah. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Kamu memakan bangkai saudara. Karena menceritakan aib. La talmizu anfusakum. Jangan caci maki dirimu. Saya membaca ayat ini bingung. La talmizu anfusakum. Jangan kamu caci maki. Jangan kamu ejek dirimu. Mana ada orang mau mengejek dirinya sendiri? Jelek. Goblok. Bodoh. Enggak ada orang mau mengejek dirinya. Orang selalu mengejek orang. Ternyata ayat ini amat sangat dalam. Ketika engkau mengejek saudaramu, saat itu engkau sedang mengejek dirimu sendiri. Saat kau tunjuk satu jari telunjukmu kepada dia. Bodoh. Saat itu kau sedang mengatakan 1 kepada dia dan 4 kepada dirimu. Bodoh. Jelek. Oleh sebab itu maka kita bukan mengejek, tapi mengajak. Kita bukan memukul, tapi merangkul, mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Dengan cara apa? Bil hikmah, dengan cara yang santun. Wal mau'izatil hasanah. Suri tauladan yang baik. Dia mau berdebat, silakan ajak dia berdebat. Wajadilhum billati ya ahsan. Debat dia dengan cara yang santun yang baik. Ingat, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Allah lebih tahu siapa yang sesat. Allah lebih tahu siapa yang tak dapat hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Apa yang dimuliakan Allah. Wala tanabazu bil alqab. Jangan gunakan panggilan-panggilan yang jelek. Jangan panggil-panggil dia dengan panggilan yang jelek. Biasanya di kampung itu ada Muhammad. Karena mau ngambil nama Nabi, siapa nama anaknya? Muhammad. Siapa nama anaknya? Muhammad. Siapa nama anaknya? Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Tapi karena sudah terlampau banyak Muhammad, akhirnya muncul masalah. Muhammad yang mana? Maka dibuatlah tambahan. Muhammad apa? Muhammad pendek. Muhammad panjang. Muhammad gemuk. Muhammad kurus. Penggunaan panggilan-panggilan kalau menyebabkan orang sakit hati, menyebabkan tersinggung. Berapa banyak dari perkara kecil yang dianggap tidak serius.
ternyata bagi orang lain itu sudah serius yang luar biasa, menyakitkan hatinya. Kalau galah tiang patah boleh disambung, kaca yang retak boleh direkat. Tapi kalau sudah sakit hati, di mana obat akan dicari. Oleh sebab itu jangan sampai singgung perasaan orang lain. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang santun. Khairun, lebih baik. Min sadaqatin, daripada kau kasih sedekah. Yatsma'uha adha. Kau kasih sedekah, tapi yatsma'uha adha. Menyakiti hati orang lain. Anak yatim, ini sedekah ya. Fakir miskin, ini sedekah ya. Ibu panti jompo, ini sedekah ya. Begitu marah ya anak yatim. Kalau bukan aku yang nyekolahkan kemarin, kamu sudah jadi hantu setan tahu. Hei fakir miskin, kalau bukan aku yang ngasih kain kemarin, kamu sudah telanjang bulat tahu. Sudah telanjang bulat lagi. Marah, tak tentu arah. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang santun baik. Wa maufiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min shadaqatin, daripada rajin bersedekah. Yatsma'uha adha. Tapi membangkit-bangkit, mengungkap-ungkap, menyinggung perasaan orang lain. Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz. Saya nggak pernah nyinggung perasaan orang lain. Sedekah pun nggak pernah juga. Sedekahnya tetap. Infak sedekahnya tetap. Tapi jangan sampai menyinggung, merusak perasaan orang lain. Yang paling susah ini kan jadi ustaz. Bicara narkoba, yang pencandu narkoba tersinggung. Bicara selingkuh, tentu pelakor dengan senior marah. Cerita masalah sholat berjamaah, yang nggak sholat ngamuk. Cerita masalah pacaran, anak muda yang sedang falling in love, jatuh cinta, sakit hati. Jadi kita bicara apa? Oleh sebab itu mendengarkan ceramah Ustaz Somad jangan sampai tersinggung. Karena beberapa hari yang tersinggung dengan saya, 2 hari setelah itu mati. Meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngaji bukan mau nyinggung orang. Kita ngaji bukan mau membuka aib orang. Kita ngaji bukan mau caci maki orang. Ngaji setelah pengajian apa yang berubah? Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah Ustaz kemarin ceramah di kampung kami banyak perubahan. Apa di antara perubahannya? Jamaah dulu masjid jarang datang. Sekarang dulu imam aja Pak Ustaz. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang jadi imam. Sekarang alhamdulillah bertambah 1 orang. Ayyahdiyallahu rajulan wahidan. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. 1 orang dapat hidayah karena mulut. Oh, khairun, lebih baik. Khairun, lebih baik. Min humurin na'am. Lebih pada seekor onta yang merah. Onta besar. Bulunya pirang kemerahan. Mahal harganya. Itulah kendaraan termahal zaman Nabi. Khairun. Ada yang lebih baik lagi. Apa dia? 1 orang dapat hidayah karena mulutmu. Temanmu yang tak sholat, karena berteman dengan engkau, alhamdulillah dia jadi sholat. Tapi jangan terbalik. Tukang pancing dilarikan ikan. Rencana mau mancing, malah dia yang ditarikan ikan. Kenapa? Ikan paus. Dulu alhamdulillah Pak Ustaz saya sholat. Sekarang karena betul lalu berteman dengan dia, malah saya yang nggak sholat. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara ji'ara. Kafirlah dia secara nyata. Sholat, sholat, sholat. Di mana dibangun ukhuwah? Di masjid. Masjid apa? Masjid Al-Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, Pak Anu kok gak kelihatan ya? Dulu selalu di pojok di sebelah kiri. Mana dia sekarang? Alhamdulillah rezekinya sudah lancar. Oh, jadi kalau rezeki lancar udah gak ke masjid lagi. Dulu 6 kali ke masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha. Sekarang 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun masbuk ketinggalan. Idul Adha datang, itu pun gak ikut sholat. Bawa kupon, mau ngambil daging kurban aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal langkah tapak kakimu ke masjid itulah yang akan dibuat menolong. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis amal-amal mereka dulu. Dan segala bekas-bekas tapak kakinya. Kami akan menjadikan itu sebagai catatan. Sujud di sini, selesai sholat. Sujud di sini, selesai sholat. Sujud di sini. Kenapa sujudnya pindah-pindah? 2 orang sedang sholat, selesai sholat, pindah tempat. Kenapa? Karena ingin memperbanyak tempat bekas-bekas sujud. Saudaramu itulah yang akan menolong. Memetik hikmah. Menjalin ukhuwah. Setelah itu barulah dipetik hikmah. Di mana pengajiannya?
lapangan Lebuh Raya, Pedurungan Kidul, Semarang. Masya Allah, takmir Masjid Al-Hikmah. Prison, macam di bioskop ya. Prison. Apa di prison, Pak Ustaz? Ya itu, ada past tense, ada present, ada future. Prison, mempersembahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ukhuwah kita jaga, seperti rapatnya shaf barisan, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufu min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Luruskan, lurus. Kenapa shaf mesti lurus? Karena kalau ada celah, disitulah setan masuk. Terlepas dari profesi kita masing-masing yang ada di atas ini. Ada kiai, ada ustadz, ada pak polisi, ada TNI Polri, ada alim ulama, ada dari FPI, ada Kokam, ada dari PP, ada macam-macam. Kita ini macam-macam, profesinya macam-macam, luar biasa. Ada pula satu artis saya lihat. Kok bisa artis ini kemana? Alhamdulillah sekarang artis pun sudah mengaji. Artis sudah kembali, taubat. Justru tapi mereka tidak keluar dari keartisannya. Dia tetap masuk di TV, tetap main sinetron, tetap nge-MC. Malah mereka lebih menyentuh kajiannya. Jangan-jangan malam ini ramai karena artis ini. Buat ramai, iya. Kenapa? Saya mau ngelihat Arie Untung gimana sih aslinya, kata jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun profesimu, itu sebenarnya puncaknya adalah menuai hikmah. Gunakanlah profesimu sebagai cara untuk menarik hikmah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz ceramah boleh jadi yang dengar cuma berapa orang. Ini kalau dikumpul kira-kira berapa ribu ini? Pokoknya wakil lah ya. Banyak lah insya Allah. Kalau mau pastinya ya dihitung satu-satu. Yang dengar segini. Ustadz Somad ceramah habis itu selesai hilang. Beritanya nggak ada. Tapi karena direkam oleh tim IT dengan kamera-kamera yang luar biasa. Dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah depan, belakang. Oh nggak ada. Rekam semua. Maka besok diupload. Menyebar ke seluruh dunia. Saudara kita yang sedang bekerja di Hong Kong, yang sedang berada di Taiwan, yang sedang ada di Australia, yang sedang di Amerika, mereka mengakses menonton streaming. Artinya apa? Karena ukhuwah terjalin. Bukan karena ustadz. Ustadz ceramah, khutbah Jumat. Saya khutbah Jumat yang hadir 500 orang, yang betul-betul serius mendengar 100, yang 400 sedang tenggelam dalam penyakit yang luar biasa. Selama ini dia nggak bisa tidur. Bisnisnya, dunia, nggak bisa tidur. Sampai makan pil obat. Obat tidur karena penyakit insomnia, nggak bisa tidur. Tapi begitu hari Jumat baru ngelihat Ustadz udah nguap. Yang dengar-dengar betul-betul fokus serius 50 orang. Dari yang 50 itu yang berani ngobrol ke istrinya tentang isi khutbah tadi, tinggal 20 orang. Dari yang 20 tadi yang istrinya mau dengar, tinggal 10. Dari yang 10 itu tak lama setelah itu tinggal habis. Tapi begitu diuploadkan di internet, anak-anak kecil pun ikut nonton khutbah. Bapak-bapaknya ikut nonton khutbah. Istri perempuan yang nggak pernah ke masjid salat Jumat tetap menonton khutbah. Dengan apa? Dengan IT teknologi yang luar biasa. Artinya apa? Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, pakai untuk menuai hikmah-hikmah. Polisi dengan seragam bajunya, tentara dengan seragam tentaranya. Bapak-bapak dari dokter kedokteran, rumah sakit dengan profesi medisnya, maka dengan itu dia sedang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Teknisi mikrofon, sound system, lampu, ini semua dipakai untuk menolong, menuai hikmah. Tapi itu semua terjadi, terlaksana diawali dengan menjalin ukhuwah. Ini panitia berapa lama untuk mempersiapkan acara sebesar ini? Bukan senang berkoordinasi dengan berbagai macam elemen. Dari pihak keamanan, dari pihak perizinan, dari pihak ketertiban, dari tokoh masyarakat, dari alim ulama. Lagi-lagi ukhuwah. Kalau ini tidak kita perketat, tidak kita tajamkan, tidak kita pererat, tidak tahu entah bagaimana nasib anak cucu kita di masa akan datang. Mudah-mudahan ukhuwah kita malam ini berlanjut sampai ke anak kita, sampai ke cucu kita.
dan sampai kita mati sekalipun mereka tetap saling mengunjungi insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Biasanya saya tablik akbar 60 menit, sisanya 30 menjawab pertanyaan. Saya tanpa melihat jam sudah bisa menebak 30 menit. Dari mana Ustaz tahu? Sudah agak kesemutan. Tadi saya mulai setengah 9. Sekarang pas setengah 10. 60 menit. Biasanya ada kertas. Tak pakai kertas. Tak ada tuh tanya jawab langsung tutup doa. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan barakah kepada kita semua. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik. Jangan lupa besok subuh masih ada satu kajian. Tadi di Universitas Islam Sultan Agung, malam ini di Tanah Lapang yang megah meriah, mewah, terang benderang. Besok subuh 3 kajian. Untuk malam ini kita berdoa kepada Allah, munajat kita diterima Allah. Ada di sana perempuan yang solehah menjaga anak-anaknya. Ada di sana laki-laki yang soleh mencarikan nafkah untuk istrinya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah, keyakinan agama kami dan anak-anak kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa mencari rezeki yang halal ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami sesuai Quran dan sunnah. Wa barakatan fil rizq. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berhaji ke Baitullah.